Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Nurul bisa berjumpa lagi dengan anak-anak kelas 6 yang hebat. Tentunya dalam pelajaran akidah akhlak. Oke anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang belajar berakhlak terpuji. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, dengarkan ya penjelasan Bu Guru. Simak penjelasan berikut ini. Akhlak terpuji adalah akhlak baik yang dimiliki oleh seseorang. Contoh akhlak terpuji sebenarnya banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akhlak terpuji yang mau kita bahas adalah yang pertama, pemaaf, kedua, tanggung jawab, ketiga, adil, dan keempat, bijaksana. Yang pertama adalah pemaaf. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Mengucapkan kata maaf tentu tidak mudah untuk dilakukan setiap orang. Seseorang yang berjiwa besar akan dengan mudah memaafkan jika melakukan kesalahan. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang meminta maaf kepada kita, alangkah baiknya dengan ikhlas kita menerima permintaan maaf tersebut. Meskipun terkadang ucapan atau perbuatan seseorang membuat kita sakit hati. Sebagai contoh nih, pernahkah kalian memaafkan orang yang tidak sengaja merusak barang kalian? Jika ada teman kita yang merusak barang milik kita, sebaiknya kita memaafkannya. Sebagai manusia biasa, memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain pastinya tidak dapat langsung dilakukan begitu saja. Memaafkan sekaligus melupakan kesalahan orang lain yang telah menyakiti hati memang tidaklah mudah. Namun, sebagai orang muslim, kita harus senantiasa belajar memaafkan sesama dengan ikhlas. Dengan menjadi pemaaf, kita akan belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar dalam menahan amarah dan menjaga hati dari sifat-sifat buruk yang timbul karena nafsu diri. Anak-anak, bagaimana ya jika kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Yang terjadi adalah akan memunculkan permusuhan, perselisihan, dan pertengkaran antar saudara sesama muslim. Padahal Islam selalu menganjurkan setiap muslim untuk berusaha mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Apabila kita dengan mudah memaafkan seseorang, maka akan ada manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari perbuatan tersebut. Keutamaannya diantaranya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, batin kita akan terasa tenang dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta sikap baik tersebut adalah menunjukkan kualitas diri kita. Sikap pemaaf juga dicontohkan loh oleh Nabi kita. Nabi Muhammad SAW ketika dakwah, beliau ditolak oleh Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Bahkan Rasulullah SAW dicaci maki, namun Rasulullah tidak marah, tapi malah mendoakan agar anak cucu dan keturunan Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Sedang apakah mereka? Ya, benar sekali. Mereka sedang melaksanakan piket harian. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Sedang apakah siswi ini?
Seperti halnya kalian, ia sedang belajar dengan tekun. Dari gambar tersebut, kita bisa simpulkan akhlak terpuji apakah yang mereka miliki? Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari sikap amanah yang artinya dapat dipercaya. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sebagai seorang pelajar, tanggung jawab kalian adalah belajar. Maka dengan belajar, kalian telah bertanggung jawab terhadap tugas yang kalian miliki. Maka tanggung jawab sering dikaitkan dengan kewajiban. Sikap tanggung jawab harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara selalu ingat kepada Allah bahwa semua perbuatan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua adalah berani mengakui kekurangan diri sendiri. Yang ketiga adalah siap menerima resiko apapun yang telah kita perbuat. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsim bima kasabat rohina. Yang memiliki arti adalah setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Adapun hikmah memiliki sifat tanggung jawab diantaranya adalah yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Jika kita melaksanakan tanggung jawab dengan baik, kita akan dipercaya orang lain. Kita juga mendapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya, jika kita terbiasa melalaikan kewajiban, kita akan diabaikan orang lain dan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, menjalankan semua kewajiban kita baik sebagai seorang muslim, seorang siswa, dan sebagai anak, dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang bertanggung jawab pastinya akan disenangi oleh semua orang. Sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita harus menjalankan setiap tugas yang dibebankan kepada kita dengan rasa penuh tanggung jawab. Akhlak mulia yang ketiga adalah adil. Secara bahasa, adil artinya tidak berat sebelah atau tidak memihak, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut istilah, adil adalah suatu sikap mutlak yang tidak menunjukkan kecondongan suka atau marah. Jadi, menjadi adil adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Sebagai contohnya adalah sikap adil yang diberikan seorang ayah kepada anaknya ketika membelikan suatu barang, tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh selanjutnya adalah ketika kita belajar di sekolah. Guru akan memberikan penghargaan kepada siswa yang rajin, begitu pula sebaliknya, guru akan memberikan teguran pada siswa yang kurang rajin dengan bijaksana. Contoh lain ketika dalam permainan sepak bola, seorang wasit juga harus berlaku adil agar pertandingan berjalan dengan lancar. Berlaku adil dalam Islam ada 3 bagian. Yang pertama adalah berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mempersekutukannya, menaati perintahnya, tidak melanggar larangannya, dan mensyukuri nikmatnya. Yang kedua adalah
berlaku adil terhadap manusia. Berlaku adil dalam menetapkan hukum terhadap manusia. Yang ketiga adalah berlaku adil terhadap keluarga. Artinya tidak ada rasa pilih kasih dalam keluarga sehingga terjalin keluarga yang damai. Lawan dari kata adil adalah zalim. Zalim artinya tidak memperhatikan dan melanggar atau mengambil hak orang lain seperti halnya mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang kita berlaku zalim. Untuk itu, kita harus berlaku adil kepada sesama manusia. Rasulullah SAW telah memberikan kita teladan untuk berlaku adil seperti sejarah tentang peletakan Hajar Aswad terhadap kaum kafir Quraisy dan suku-suku di Mekah tentang pertengkaran peletakan Hajar Aswad setelah memperbaiki Ka'bah ketika banjir. Sikap terpuji yang selanjutnya adalah bijaksana. Bijaksana disebut juga al-hikmah, yaitu perkataan yang benar dan pasti atau perkataan yang tepat lagi tegas diiringi dengan dalil yang dapat mengungkapkan kebenaran. Bijaksana juga diartikan sebagai keilmuan yang dimiliki dengan cermat dan tidak tergesa-gesa. Agar dapat berlaku bijaksana, maka kita harus melakukan yang pertama, berpikir dengan benar. Yang kedua, berusaha menyusun rencana untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, hindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, berkata yang benar sesuai kondisi apa adanya. Ciri-ciri orang yang bijaksana. Pertama, memiliki ilmu yang dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil. 2. Memiliki jiwa yang matang. 3. Berperilaku terpuji agar orang lain dapat meneladannya. Kerugian jika kita tidak bersikap bijaksana. Yang pertama, kita akan dicemooh oleh orang. 2. Tidak disukai oleh teman. Yang ketiga, kita dapat menyakiti orang lain. Nah, anak-anak, itulah beberapa sikap terpuji yang dapat kita pelajari dan dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan tersebut bisa bermanfaat ya buat kita semua. Cukup sekian dari Bu Nurul, semoga kita bisa bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.